Bang, bagaimana sebenarnya cara melapor ke polisi yang benar katanya? Dan apakah ada biayanya, Bang? Ketika Anda merasa dirugikan, ya tentunya dalam hal tindak pidana ya, bukan perdata. Ya, misalnya Anda merasa ditipu atau Anda merasa ada pemalsuan, lalu Anda ingin melapor ke kantor polisi. Nah, yang pertama yang Anda perlu siapkan alat bukti yang Anda punya. Ya, misalnya kalau penipuan dia bukti kwitansi uang, lalu chat-chat di WA, atau ada saksi yang mengetahui ceritanya. Intinya Anda kumpulkan bukti-bukti yang Anda miliki semuanya, ya kan. Nah, lalu kalau dia berupa dokumen difotokopi, nah lalu Anda pergilah ke kantor polisi bagian SPKT, ya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nanti di sana ada anggota yang tugasnya memberikan konseling, artinya Anda akan diterima, cerita Anda, keluhan Anda, kronologisnya akan diterima, dan di sana akan dibahas apakah peristiwa yang Anda alami ini ada unsur pidananya atau tidak. Nah, nanti kalian akan tukar pikiran di sana sama petugas. Nah, kita anggaplah ada pidananya. Kalau ada pidananya, maka akan diterima laporan Anda, ya, dibentuknya LP, laporan polisi. Nah, nanti petugas yang menerima laporan itu memberikan kepada Anda bukti tanda terima laporannya. Ada surat yang diberikan kepada Anda bahwa laporan Anda sudah diterima. Jadi kalau Anda nanti ke kantor polisi ngobrol-ngobrol, cerita-cerita kronologis, lalu pulang misalnya, itu bukan berarti Anda sudah melapor, ya. Itu baru konseling namanya. Kalau Anda sudah melapor resmi, Anda akan mendapatkan surat tanda terima laporan. Nah, ada kalanya Anda langsung diperiksa oleh bagian reserse sebagai saksi pelapor. Ada kalanya suruh pulang dulu, nanti dipanggil, ya kan, baik melalui surat maupun melalui telepon, atau disuruh lagi Anda menghadap kepada petugas penyidik yang akan menangani perkara Anda. Di sana Anda akan diperiksa di BAP dia. Di BAP lalu Anda ceritakanlah kronologis permasalahan yang Anda alami. Lalu serahkanlah bukti-buktinya, ya kan, dokumen yang Anda miliki, bisa fotokopi dulu, ya. Fotokopinya serahkan kepada penyidik. Ya, nanti setelah itu penyidik akan memeriksa saksi-saksi lain, ya. Barang bukti lain akan dikumpulkan oleh penyidik. Setelah itu barulah nanti si tersangka dipanggil untuk dimintai keterangan. Nanti kalau sudah lengkap semua, berkas tersebut akan dikirim kepada jaksa untuk diteliti apakah masih ada kurang atau sudah lengkap berkasnya untuk diajukan ke pengadilan. Kalau jaksa merasa sudah lengkap, maka berkas akan diterima, lalu disuruhlah diserahkan tersangkanya berikut barang bukti. Begitu. Kalau misalnya jaksa merasa belum lengkap, maka berkas itu dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi, ya. Begitu teman-teman. Kalau sudah lengkap semua, maka selesailah tugas penyidik, tugas polisi. Selanjutnya jaksa lah yang akan melanjutkan untuk membuat dakwaan, ya kan, untuk dibawa ke pengadilan. Sederhana kan? Jadi banyak orang yang cerita ke saya, bagaimana bang, laporan saya kok nggak ditanggapi polisi. Setelah saya tanya-tanya, ternyata dia belum lapor, hanya ngobrol-ngobrol di kantor polisi. Nah, seperti saya jelaskan tadi di awal, kalau kita melapor ke polisi itu, kalau resmi dia dan sudah diterima laporan kita, maka kita akan diberikan surat tanda terima laporannya. Begitu dia teman-teman. Lalu apakah ada biaya bang? Nggak ada biayanya, gratis teman-teman. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk melapor ke kantor polisi.
ya, baik di Polsek, di Polres maupun di Polda, semuanya akan sama. Anda pergi ke Polsek pun nanti ada bagian konseling juga di sana untuk cerita-cerita, kita tukar pikiran, apakah peristiwa yang kita alami ini ada pidananya atau tidak. Kalau ada pasti diterima, teman-teman. Kalau nggak ada nanti diarahkan ke yang lain. Misalnya kalau perdata, Anda akan diarahkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Begitu. Jadi kuncinya, teman-teman, jika Anda melapor ke kantor polisi, Anda harus mendapat surat tanda terima laporannya gitu. Jangan pulang begitu saja nggak bawa apa-apa, itu artinya Anda belum melapor. Itu banyak permasalahan yang saya terima. Mereka merasa sudah melapor, lalu bertanya, kenapa bang perkara saya nggak ditangani? Bagaimana mau ditangani kalau Anda belum melapor, hanya ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Lalu jangan lupa, Anda selalulah berkomunikasi dengan penyidik, ya kan. Jika Anda ada sesuatu yang kurang, Anda sampaikan kepada penyidik. Jangan tutup komunikasinya, ya kan. Minta nomor HP-nya, nomor WA penyidiknya. Anda bisa komunikasi, bisa selalu berdiskusi. Tapi ingat, bukan berdiskusi untuk KKN, tapi berdiskusi untuk membuat terkarang itu supaya penyidik menjadi lebih mudah, ya. Jangan menjauh dengan penyidik jika kita melaporkan sesuatu, karena bisa dianggap kita dengan penyidik itu satu tim untuk membuka dan membuat terang perkara. Ingat ya, bukan untuk KKN atau suap menyuap, tapi untuk membuat terang perkara. Begitu teman-teman.